Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, komunitas Ratu Nisa di seluruh Indonesia. Ini bersama saya, hari ini kita ingin ngobrol tentang usaha di era pandemi. Bagaimana perkembangan fluktuasi yang memang selama ini menjadi salah satu titik temu naik turunnya usaha di era pandemi ini luar biasa. Jadi ketika usaha di era pandemi ini menjadi sebuah peluang dan tantangan, tetapi memang ada hal-hal yang memang harus kita perhatikan. Bagaimana siklus sebuah usaha ketika dikelola di masa pandemi dan juga di era non-pandemi. Nah, bersama saya ada Pak Warno dan juga ada Pak Wiyoto. Ini sama-sama pengusaha yang selama ini bergulat di bidang perdagangan umum. Ini Mas Warno ini perdagangan umum dan transportasi. Wah, Pak Wiyoto ini perdagangan umum terkait juga dengan peternakan. Ini menjadi salah satu bagian penting yang harus kita diskusikan. Nah, situasinya gimana? Pak Warno gimana ini? Bisa cerita situasi transportasi, bisnis transportasinya di era pandemi gimana? Masih rame atau ya mengalami penurunan omsetnya? Ya, untuk bisnis transportasi itu ada sedikit penurunan. Biasanya kan kayak itu bisnisnya itu biasanya itu angkutan untuk wisata misalkan, untuk wisata misalkan angkutan untuk bisnis wisata itu ada penurunan karena di setiap daerah setelah ditutup misalnya. Akhirnya kan dengan penutupan tempat wisata otomatis biaya transportasi untuk kesananya kan harus juga ditutup. Oh gitu, kan, jadi tertutup rezekinya juga ya? Makanya begitu. Di samping itu juga yang usaha yang lain misalkan untuk usaha juga pertanian juga. Untuk pertanian juga ini dengan adanya pandemi ini kan otomatis pupuk subsidi itu kan sekarang dialihkan ke COVID. Jadi biaya untuk subsidi itu dialihkan ke COVID. Akhirnya biaya produksi untuk pertanian itu akhirnya juga membengkak. Tapi saat ini Pak Warno kan juga masih bisnis di persawahan, yang mengelola sawah-sawah yang sekian hektar itu masih jalan semua ya? Ya masih, tapi dengan biaya produksi yang tinggi. Otomatis dengan biaya produksi yang tinggi. Jadi nggak nutup ya? Hasilnya nanti kan akhirnya juga menutup, tapi sedikit berkurang amat banyak, bukan sedikit. Misalkan harga urea itu sebidi cuma per sak 90.000, sekarang jadi 280.000. Wih, naiknya sekian itu ya? Iya, misalkan biaya per patok itu 3 juta menjadi 4 juta, 5 juta karena dengan biaya tingginya produk pupuk itu. Selain itu juga tenaga manusia. Tapi selama ini Pak Warno masih melakukan upaya penanaman padi atau udah tanaman-tanaman yang lain, misalnya kayak melon, semangka, timun, terus apa-apa itu, atau masih ya nanam padi rutin setia padi itu? Kalau saya setia padi, karena kalau padi kan cuma ditanam nunggu paling kerjanya 1,5 bulan setelah itu nunggu panen. Bisa untuk bisnis bisa yang lain. Untuk transportasi. Oh, luar biasa. Jadi memang Pak Warno ini bisnismen yang keren dan luar biasa, tahan banting, bahkan dibanting pun juga biasanya tahan, ya, meskipun kain-kain juga. Tapi kondisi perbisnisan beliau ini memang sungguh keren dan luar biasa. Kalau saya ngikuti pola bisnis beliau itu sampai nggak bisa ya. Nah, sehingga posisinya karena membingungkan gitu ya. Jadi petanya kalau di mind mapping gitu kayak apa itu ya nggak bisa dibayangkan, karena apalagi dikatakan mau dibayangkan aja nggak bisa. Oke, sekarang kita pindah ke Pak Wiyoto. Ini Pak Wiyoto ini pedagang umum tapi juga peternak ulung. Nah, ini tangannya itu dingin karena kena es gitu ya. Tapi setiap binatang-binatang ternak yang diternak oleh beliau itu luar biasa. Ternak ayam, ternak utut, ternak kenari dan lain sebagainya, ternak lobet juga. Nah, Pak Wi gimana ini kondisi perkembangan peternakan di era Covid ini? Apa mengalami penurunan atau memang ya tetap biasa-biasa saja gitu, Pak Wi? Wah, saya saya itu di bidang permanuan atau perburuan. Kalau secara ilmu itu namanya psikologi. Itu di zaman pandemi ini tuh malah jos ganas. Wih, luar biasa, keren. Kenapa orang itu di rumah bosen mencari apa-apa juga nggak bisa. Nah, itu
menjadi peluang bagi saya untuk mengembangkan permanuan. Jadi memang saya juga bisnis itu perbungaan. Tapi posisi Pak Wi ini jual beli atau ternak atau bagaimana? Yang pertama yang psikologi dulu. Psikologi itu saya ternak. Jadi ternak terus dijual lagi. Ya, Loh, itu gitu. malah permintaannya bagus sekali. Contoh, burung apa? Kenari. Iya, Kenari itu pasarannya sekitar berapa? Kalau yang paut gitu. Oh, paut kalau lokal itu 150 sampai. Paut kenari lokal 150 sampai 200. Kalau lobet Lobet itu harganya jatuh saya. enggak main. Oke, jadi kenari masih main. Main. Kenari yang tertinggi harga berapa, Pak? Ya, Saya itu bukan kenari murni, tapi sudah silang. kombinasi. Nah, kesilangan dengan red siskin yang namanya mulai siskin. Mulesiskin. Paut saja udah 400 sampai 500, kalau gacoran itu udah 700. Tapi saya nggak percaya itu Pak Wi. Kalau belum ada barang yang dikirim ke sini. Itu bukti kalau Pak Wiyato itu hanya omong doang. Itu nggak percaya ya. Prinsipnya itu gitu toh Warno ya. Apalagi belum sampai ke jetis gitu. Ditambah lagi ini tentang perbungaan. Iya. Jadi Oh, juga... jadi Pak Wiyato sekarang melebarkan sayap ke perbungaan ini. Iya, Bunga apa ini? Anggrek dong. Oh, anggrek. Oke. Gimana Pak Wi? Bisa cerita anggrek gimana anggrek? Anggrek itu kan bunga cinta. Jadi dapat dikatakan itu pemeliharaannya harus dengan cinta. Kalau tidak cinta itu mesti mati. Iya, saya tuh punya anggrek ya, tak cendel gitu. Oh, tak cendel gitu, tak gantung gitu. Ya, tak gantung gitu. Yo tinggal akar-akarnya saja, daunnya enggak. Itu kalau anggrek itu kan Dulu saya beli 70.000. Terus tak gantungkan di pagar atau pagar ya? Pagar. Nah, itu ternyata wah, kok saya lihat sekarang itu tinggal akar-akarnya gini. Kering itu butuh perawatan khusus dan butuh cinta itu. Oh gitu ya. Jadi anggrek itu setiap orang melihat anggrek itu pasti jatuh cinta karena dari segi keindahannya itu. Lah bagaimana jatuh cinta? Tinggal akarnya saja kok jatuh cinta. Dari kita kan bagus sekali. Oh, kemudian gitu. perawatannya itu dari Itu nernak sendiri? Apa tumbuh kembang sendiri atau ya kulaan gitu? Nah itu harus kulaan karena apa? Perkembangan dan Lama ya? itu lama. Jadi kita nek yang ini saja. reseller. Reseller. Oh, reseller. Nek reseller kalau bunga anggrek itu satu berapa, Mas Wi? Nah, itu kalau dari dendro, ini jenis dendro ya. Jenis dendro untuk remaja itu saya jualnya 40.000. 100.000 dapat 3. Alhamdulillah. Itu yang satunya bonus gitu ya? Ya. Kemudian, Penjualnya nggak dibonuskan? kemudian kalau udah bunga, kalau udah bunga itu mulai 60 sampai 100. Oh, gitu. Nah, Kalau yang bulan. Nah, lagi dengan bulan ya. Ya. Kalau bulan itu variatif. Kan ada yang 200, 250 gitu ya. Bulan itu macam-macam banget saya ya. Jadi nek sing standar tuh 100. 100-an itu udah dapat. Tapi untuk sing lebih bagus lagi itu 130. Lebih bagus lagi itu 200 sampai 300. Oh, gitu. Yang paling bagus itu adalah jenis Vanda. Vanda ya. Vanda Nah, itu, kalau Vanda itu salah satu jenis keunggulannya apa? wah, Varietas itu. itu bunganya besar dan warnanya itu sangat-sangat menarik sekali. Oh, sebentar. Nah, kalau masalah bunga, ini Pak Warno tertarik masalah perbungaan enggak ini? Bisnis lainnya apa? Pak Wiyato kan ada bunga ini. Lah Pak Warno ada bisnis apa yang lain? Saya sebagai angkutan bunganya. Oh, jadi kolaborasi ya. Jadi Pak Warno itu bisnis transportasi ngangkut nganter jemput gitu ya. Iya, misalnya Pak Kiyoto ada kiriman kemana yang ngangkut saya. Gitu. Nah, inilah fungsinya 5B. 5B bersilaturahmi. Nah, ini ketika kita bersilaturahmi ini akhirnya bisa menemukan titik temu. Ini juragan bunga, anggrek, juragan burung, ini juragan transportasi. Nah, ketika butuh pengiriman, kirim, klop. Nah, ini fungsi silaturahmi akhirnya ada strategi komunikasi yang baik, gitu ya. Nah, B yang kedua itu berkomunikasi. Nah, dari komunikasi akhirnya melahirkan rezeki. Keren ya. Dan akhirnya yang ketiga harus berkolaborasi. Nah, ini kolaborasi utuh.
ya kolaborasi utuh, saya menjembatani, tentu ada uang dengarnya tuh nanti. Nah, kan maklar itu kan gitu ya. Jadi penghubung itu harus ada. Yo seberapanya dari sini separuh kan akhirnya jadi satu gitu ya. Nah, itu yang ketiga berkolaborasi. Jadi B yang keempat beraksi. Nah, jangan hanya berhenti di sini, tetapi nanti harus ada aksi nyata. Kalau udah ada pengiriman bunga, kabari saya. Nanti saya ngabari beliau. Nah, sehingga Jos Club, nah, sehingga akan betul-betul berdampak. Nah, disitulah kekuatan B yang kelima berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Meskipun bisnisnya transportasi, bisnisnya perbungaan dan perpeksilogi, nah, ini harus rajin menulis dan membaca. Karena apa? Itu akan membuka cakrawala dunia, sehingga kita akan selalu menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi sepanjang hari, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Inilah kebersamaan kita dengan 5B: bersilaturahmi, berkomunikasi, berkolaborasi, beraksi, dan berliterasi dengan Ratu Lisa. Rajin menulis dan membaca. Disitulah kekuatan kita. Pak Wiyoto dan Pak Warno yang keren dan luar biasa. Bisnis di era pandemi memang ada peluang dan tantangan. Nah, kira-kira Pak Warno, pesan apa yang bisa disampaikan para pemirsa komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia agar tetap memiliki semangat, kreativitas, dan akhirnya nanti akan betul-betul mampu memotivasi dan menginspirasi multigenerasi NKRI. Monggo Pak Warno. Ya, di masa pandemi ini yang penting kita sebagai pembisnis itu yang penting doa. Doa itu nomor satu, dan kita usaha tanpa menyerah mencari peluang-peluang yang ada sehingga dalam berbisnis kita berlangsung terus dengan terus kreatif dan berdoa. Begitu pesan saya. Luar biasa. Jos gados. Pak Wi, apa pesannya untuk komunitas Ratu Lisa di Indonesia dan akhirnya nanti betul-betul menyemangati multigenerasi Indonesia? Yang pertama, gunakan lahan sempit itu sebaik-baiknya. Satu. Kedua, kita jangan berpangku tangan, tapi lakukan apa yang bisa kita lakukan. Dua. Yang ketiga, yo. Satu, dua. Iya. Sekarang tiga. Yang ketiga itu perkenalkan produk-produk kita semaksimalnya, jangan izin atau malu. Intinya rai gedek. Oke, masih ada yang keempat. Itu kita tawakal Allah. Doa dulu dong. Pas doa tadi. Oh, doa itu pertama ya. Oh, ya wes, oke. Terus tawakal. Pak Wi itu ya setengahnya nggak mau kalah gitu. Karena apa? Nah, dengan tawakal itu rezeki Allah akan datang dari mana? Alhamdulillah. 4. Yang kelima kan sila Pancasila 5. Itu udah 5 tadi. Oh, udah 5 ya. Oh, ternyata Wiyoto itu memang yang pertama doa. Yang kedua gunakan lahan seefektif mungkin. Yang ketiga harus kerja keras. Yang keempat apa tadi? Iklankan, ya, promosikan. Yang kelima tawakal. Nah, jadi 5 poin itu penting, saudara-saudaraku, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia. Bersama kita pasti bisa, semangat kita akan menyemangati kita, motivasi dan inspirasi kita, kolaborasi kita akan menjadi sebuah bagian yang terinspirasi, dan itu akan menginspirasi multigenerasi NKRI. Semangat di era pandemi, semangat era Covid, bukan apa-apa, tapi semangat kita akan menjembatani kita, dan akhirnya senyum 228, 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, 8 detik mengembang akan menebar kebahagiaan untuk kita dan semuanya. Semangat bersama untuk kita, sama kita pasti bisa untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia bersama komunitas Ratu Lisa di Indonesia. Bersama saya Muhammad Rohmadi Ratu Lisa, mari kita senantiasa berliterasi bersama Arfus Ratu Lisa di Istana Arfus tercinta agar kita tetap mampu menyinari dunia dengan berbagai karya dan inovasi kita. Membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Disitulah kekuatan kita akan membangun keabadian, sehingga kita akan abadi untuk kemaslahatan umat sepanjang hayat. Terima kasih, salam sukses dan luar biasa.